Saya Laila Muafiza, mahasiswa program Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal nasional yang berjudul Sleep Hygiene dengan Gangguan Tidur Remaja yang ditulis oleh Niluh Agustin Purnama pada tahun 2019. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Keperawatan Stikas B. Lambert dan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu gangguan tidur pada remaja. Saya memilih topik ini karena jujur aja ya, banyak banget dari kita mahasiswa yang sering begadang, susah tidur, atau malah susah bangun di pagi hari. Padahal gangguan tidur bisa berdampak besar pada kesehatan mental, konsentrasi belajar, dan emosional kita sehari-hari. Nah, gangguan tidur ini termasuk salah satu bahasa penting dalam psikologi abnormal karena berkaitan erat dengan stres, kecemasan, bahkan depresi. Di bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa remaja merupakan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan tidur. Masa remaja ditandai dengan perubahan biologis, sosial, dan psikologis, termasuk perubahan ritme tidur alami pada tubuh. Banyak remaja yang tidur larut malam karena tugas, bermain ponsel, atau menonton film, lalu bangun pagi-pagi untuk sekolah. Akibatnya tubuh merasa kekurangan waktu untuk tidur yang berkualitas. Penulis menyebutkan bahwa sekitar 25-40% remaja mengalami masalah tidur, mulai dari insomnia ringan hingga kelelahan kronis. Berdasarkan kondisi itu, penulis tertarik meneliti hubungan antara perilaku sleep hygiene dengan gangguan tidur pada remaja. Sleep hygiene sendiri bisa diartikan sebagai kebiasaan atau perilaku sehat sebelum dan selama tidur, misalnya menjaga jam tidur yang teratur, tidak memakai gadget sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan kamar yang nyaman untuk kita tidur. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sleep hygiene dengan gangguan tidur pada remaja. Metode yang digunakan adalah penelitian koresional dengan pendekatan cross-sectional, artinya yang penelitian ini mengumpulkan data dalam suatu waktu untuk melihat apakah dua variabel tersebut saling berhubungan. Sampelnya terdiri dari 80 siswa SMA di Surabaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua jenis kuesioner. Yang pertama yaitu kuesioner sleep hygiene untuk mengukur perilaku tidur yang sehat. Yang kedua, kuesioner gangguan tidur untuk melihat seberapa sering sih dan seberapa parah gangguan tidur yang dialami responden. Setelah itu, data dianalisis dengan uji Spark and Rank yang digunakan untuk melihat korelasi antara dua variabel ordinal. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki perilaku sleep hygiene yang kurang baik. Banyak siswa yang tidur di atas jam 11 malam, sering menggunakan ponsel sebelum tidur, atau minum kopi dan teh di malam harinya. Dari uji statis ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku sleep hygiene dengan gangguan tidur. Artinya, semakin buruk perilaku tidur seseorang, semakin besar pula kemungkinan dia mengalami gangguan tidur
seperti sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak segar setelah bangun tidur. Sebaliknya nih ya, remaja yang punya kebiasaan tidur teratur dan lingkungan kamar yang tenang cenderung punya kualitas tidur yang jauh lebih baik. Jika bisa dibilang bahwa perilaku sederhana seperti tidur di waktu yang sama setiap malam punya dampak besar terhadap kesehatan psikologis kita tahu. Dalam bagian pembahasan, penulis juga menekankan bahwa gangguan tidur tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga pada kondisi psikologis dan emosional seseorang. Kurang tidur itu bisa menyebabkan penurunan konsentrasi, mudah marah, stres meningkat, dan bahkan memicu gejala depresi. Penelitian ini sejalan dengan teori psikologi abnormal yang menjelaskan bahwa gangguan tidur sering menjadi gejala dan penyerta dari gangguan kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, sleep hygiene dapat menjadi salah satu bentuk intervensi preventif sederhana yang bisa diterapkan bahkan tanpa obat. Penulis juga menekankan bahwa upaya memperbaiki kebersihan tidur dapat dilakukan melalui edukasi di sekolah dan di kampus agar remaja memahami pentingnya tidur yang cukup. Ini sangat relevan bagi mahasiswa seperti kita karena kualitas tidur yang buruk bisa menurunkan motivasi belajar dan performa akademik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku sleep hygiene dengan gangguan tidur pada remaja. Dengan kata lain, semakin baik perilaku sleep hygiene seseorang, semakin rendah juga kemungkinan dia mengalami gangguan tidur. Dan penulis juga merekomendasikan agar remaja termasuk kita sebagai mahasiswa ini tuh mulai membiasakan diri dengan pola tidur yang sehat, seperti bisa dengan yang pertama tidur dan bangun pada jam yang sama di setiap harinya ya. Yang kedua, tidak bermain gadget sebelum tidur kayak scroll TikTok atau IG gitu. Yang ketiga, menjaga kamar tetap gelap dan tenang, kayak bersih, rapi, biar tidur kita berkualitas. Yang terakhir, menghindari kafein di malam hari dengan minum kopi atau minuman yang mengandung kafein. Hal-hal sederhana ini kalau dilakukan secara konsisten bisa berdampak besar untuk kesehatan mental dan fisik kita. Jadi, dari jurnal ini saya belajar bahwa tidur bukan cuma kebutuhan biologis, tapi juga bagian penting dari kesehatan psikologis kita. Ketika tidur kita terganggu, pikiran kita pun ikut tidak seimbang dan terganggu juga. Maka menjaga perilaku tidur yang sehat bisa menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan mental. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang gangguan tidur dalam psikologi abnormal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga pola tidur kalian dan kurangi begadang, dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.